Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Yang mana kali ini kita masih membahas di jilid 5D, tema 8 lingkungan sahabat kita. Dan hari ini kita akan membahas di tema 8 subtema 2 ya, khususnya untuk pendamping pembelajaran 4. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat ya di playlist Bu Pena kelas 5 ya. Jadi untuk soal di setiap pendamping pembelajaran ini kita bahas agak terakhir ya dibandingkan untuk latihan soal subtema. Jadi untuk tema 8, latihan soal subtema 1, latihan soal subtema 2 dan latihan soal subtema 3 sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi bisa dilihat di playlist ya. Sekali lagi Bu Pena kelas 5. Oke, langsung aja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu pendamping pembelajaran 4 di halaman 43 ya. Tema 8 subtema 2. Nah, ini yang pertama ada muatan pelajaran IPS ya tentang jenis-jenis usaha berkelompok. Di sini ada BUMN, ada firma, ada CV atau persekutuan komanditer, ada PT atau perseroan terbatas, dan yang terakhir ada koperasi. Nah, kita lihat di sini untuk soalnya. Nah, ini ada keterampilan proyek ya di halaman 44. Kita diminta untuk membuat peta pikiran dan clipping tentang jenis-jenis usaha kelompok. Nah, di sini sudah ada bentuk peta pikirannya. Mungkin adik-adik bisa dibuat yang lebih bagus lagi ya di kertas yang lain. Di sini saya akan membantu isian yang ada saja ya. Jadi nanti dibuat seperti ini ya. Jenis usaha kelompok itu ada BUMN, ada PT, ada firma, ada koperasi, dan juga ada CV atau persekutuan komanditer ya. Pengertiannya apa, kemudian contohnya apa, dan juga kekurangan serta kelebihannya apa ya, kekurangan dan kelebihannya apa. Oke, pada soal kemarin sebenarnya sudah kita bahas. Jadi di sini ya untuk bentuknya seperti ini ya. Kemudian isiannya seperti apa? Misalnya BUMN itu pengertiannya apa? Kemudian kelebihan dan kekurangan apa serta contohnya apa. Di sini sudah saya tuliskan ya, Dedek. Silahkan mungkin bisa dilihat ya. Jadi yang pertama itu ada BUMN ya. Bentuknya bisa dibuat ya karena peta pikiran bentuknya harus sama seperti tadi, tapi isiannya seperti ini. Jadi BUMN ya, BUMN itu adalah usaha ekonomi yang modalnya berasal dari negara. Kemudian kelebihannya modalnya besar, kekurangannya ada rawan tindakan pencucian uang. Kemudian contohnya di sini ya. Contoh BUMN itu ada BNI, ada PLN, ada BRI ini ya. BNI itu adalah bank ya. BRI itu juga bank, sedangkan PLN ini adalah perusahaan listrik negara. Nah, itu BUMN ya yang pertama. Jadi pengertian, kelebihan, kekurangan dan contohnya ya bisa diisikan di dalam kolom ya tadi ya, dalam bentuk apa itu ya, kotak-kotak. Kemudian yang kedua ada firma. Nah, isiannya seperti ini. Pengertian firma itu adalah usaha ekonomi yang didirikan dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Kemudian kelebihannya pengelola saling mengenal, jelas ya. Kekurangannya modalnya terbatas. Nah, contoh firma apa di sini? Ada firma hukum. Ini ada di materi ya, Adik-adik. Contohnya firma itu firma hukum. Kemudian yang ketiga ada CV. CV pengertiannya yaitu usaha ekonomi yang dikelola beberapa orang yang terdiri anggota aktif dan pasif. Kemudian kelebihannya mudah dalam pencarian modal dan kekurangannya tanggung jawab anggota aktif tidak terbatas. Nah, contohnya CV apa? Di sini ada CV Global Energy System ya atau GES. Kemudian ada CV Purnama Jaya Persada. Ini adalah contoh CV yang cukup dikenal ya adik-adik ya. Ini berhubungan dengan yang Global Energy System ini adalah berhubungan dengan energi ya, terutama adalah
energi yang pengganti ya, energi pengganti yaitu apa itu namanya, energi surya ya, pembangkit listrik tenaga surya, ini bukannya seperti ini ya, CV ini. Kemudian yang CV Purnama Jaya Persada ini berhubungan dengan penyedia listrik ya, kelistrikan ya, material listrik. Nih kalau tidak salah seperti itu ya, tadi sudah saya coba baca. Kemudian setelah CV yang ketiga ada PT. Pengertiannya adalah usaha yang dikelola dengan modal berupa saham ya. Kemudian kelebihannya saham mudah diperjualbelikan, sedangkan kekurangannya keuntungan dibagi dengan pemegang saham atau biasanya disebut dengan dividen ya. Ini keuntungan ya, pembagian dividen itu biasanya setahun sekali, bahkan ada yang sampai setahun 2 kali ya. Kemudian contohnya PT ini ada PT Penerbit Erlangga Mahameru ya. Kemudian banyak sekali, ada PT Sido Muncul ya. Kemudian ada PT ya, ada banyak ya. Bisa kalian cari sendiri ya. Jadi ini cukup satu contoh atau 2 contoh tadi ya. PT ini Penerbit Erlangga atau PT Sido Muncul tadi. Nah, itu dia bisa membagikan dividen sampai 1 tahun itu 2 kali ya, kalau PT Sido Muncul. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu ada koperasi ya. Pengertian koperasi yaitu usaha ekonomi yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Kelebihannya bersifat terbuka dan sukarela. Kekurangannya sulit berkembang karena modalnya kecil. Contoh koperasi ini ada KUD dan juga ada koperasi sekolah. Nah, ini adik-adik, jawaban ini mungkin bisa di-pause untuk disalin dan dimasukkan ke dalam bentuk peta pikiran ya, ke dalam peta pikiran tadi. Jadi pengertian, kelebihan, kekurangan serta contohnya ya, ini tadi ya. Jadi pengertian misalnya BUMN tadi, pengertiannya adalah usaha ekonomi yang modalnya berasal dari negara, ini diisi dalam bentuk kolom. Kemudian contohnya tadi ada BRI, BNI, PLN ya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya tadi rawan tindakan pencucian uang, kelebihannya modal besar lah itu. Setelah itu dibuat dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Jadi ada BUMN, PT, firma, koperasi dan persekutuan komanditer. Gitu adik-adik, mungkin contoh untuk membuat peta pikiran. Selanjutnya ini kita diminta untuk membuat clipping. Kalau clipping itu berarti kita mencari informasi ya, kemudian kita tempel ya, kita potong dan kita tempel ke dalam kertas ya, kertas HVS atau apa ya, ini clipping. Jadi mungkin adik-adik bisa dicari sendiri kalau clipping. Kalau bentuk peta pikiran ini bisa dibuat contohnya seperti tadi. Itu adik-adik untuk yang halaman 44. Selanjutnya kita ke halaman 45 ya, muatan bahasa Indonesia. Ini ada bacaan ya. Kita baca terlebih dahulu, yakni cara membuat batik tulis ya. Jadi setelah kita membaca ini nanti kita diminta membuat diagram alir ya. Nanti langsung saya isikan saja ya di dalam bentuk yang sudah ada. Oke, kita baca terlebih dahulu. Batik tulis merupakan suatu karya seni yang tinggi yang melambangkan kesabaran pembuatnya. Setiap hiasan dibuat dengan teliti dan melalui proses yang panjang. Kesempurnaan motif tersebut menyiratkan ketenangan pembuatnya. Dengan pemahaman ini, maka dalam memakai busana batik juga perlu mengerti makna yang terkandung di dalamnya sebagai tuntunan berperilaku. Dalam proses membuatnya, batik tulis dibuat dengan cara decanting. Batik tulis yang halus memiliki harga jual yang mahal. Nilai batik tulis tergantung dari tingkat kesulitan pencantingannya, seberapa banyak yang perlu dicanting, tingkat kehalusan, serta cecek, ya, seperti titik-titik halus, dan ukelnya, seperti bentuk koma. Pada awalnya, batik tulis dibuat di atas kain dengan warna dasar putih yang terbuat dari bahan kapas yang dinamakan dengan kain mori. Tahap pertama yaitu membuat pola pada kain dengan menggunakan pensil. Tahap kedua yaitu melukis batik menggunakan malam atau cairan lilin dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Malam tersebut dimasukkan ke dalam alat yang dinamakan canting. Tahap ketiga yaitu menutupi dengan malam bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih atau tidak berwarna.
canting untuk bagian halus atau kuas untuk bagian berukuran besar. Tujuannya agar saat pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan malam tidak terwarnai. Tahap keempat yaitu menjemur kain yang telah selesai diberi warna. Tahap kelima yaitu menghilangkan malam dari kain tersebut dengan cara meletakkan kain tersebut di dalam air panas. Setelah kain bersih dari malam dan kering, maka akan tampak motif yang telah digambar pada kain tersebut dan batik siap digunakan. Nah, itu ya adik-adik. Di sini ayo berartinya kita diminta untuk membuat ayo himpunlah peristiwa penting berdasarkan teks cara membuat batik pada peta pikiran seperti berikut. Nah, ini sebenarnya bukan peta pikiran ya, ini diagram alir ya adik-adik ya. Jadi dibuat dalam bentuk diagram alir. Nah, oke. Di sini langsung saya tuliskan di sini ya. Cara membuat batik ini tadi sudah saya tuliskan. Yang pertama yaitu membuat pola pada kain menggunakan pensil. Yang kedua melukis batik menggunakan malam sesuai pola. Yang ketiga menutupi dengan malam bagian yang tidak berwarna atau yang berwarna putih ya. Kemudian yang keempat menjemur kain yang telah selesai diberi warna. Yang kelima menghilangkan malam dari kain dengan diletakkan ke air panas. Dan yang terakhir batik sudah jadi ya dan siap untuk digunakan. Ini adik-adik ya. Ini sebenarnya bukan peta pikiran ya. Jadi di depan sudah dibahas kalau ini adalah bentuknya adalah diagram alir. Itu mungkin untuk ayo berarti halaman 46. Selanjutnya untuk halaman 47. Di sini kita diminta untuk membuat clipping tentang upacara adat di Indonesia ya. Nah, rambu-rambunya di sini kita diminta untuk menuliskan beberapa ya, buatlah clipping mengenai upacara adat di beberapa daerah di pulau tersebut ya. Mungkin adik-adik bisa mencari 2 atau 3. Ini contohnya sudah ada, sebenarnya ada Grebeg Besar di Demak. Kemudian di materi depan juga ada ya, Ngaben atau Ngaben ya, upacara kematian yang berasal dari Bali ya. Kemudian ada lagi misalnya di Jawa itu ada Tedak Siten ya. Mungkin adik-adik bisa cari gambarnya seperti apa ya. Kemudian acaranya apa lah itu nanti misalnya ada 3 itu tadi ya. Nah, ini dicari informasinya setelah dapat gambarnya ini. Nama upacara adatnya misalnya apa ya. Ngaben misalnya ya. Gambarnya udah ada, mungkin adik-adik bisa cari di internet ya. Tinggal di print terus dipotong, kemudian nama upacara adatnya Ngaben, gambar upacara adatnya ya ditempelkan, kemudian daerah tempat upacara adat tersebut misalnya Ngaben berarti dari daerah Bali. Tujuannya, nah tujuannya apa tadi? Tujuan dari Ngaben itu apa? Kemudian keunikan dari upacara adat tersebut apa? Itu ada di materi ya, adik-adik bisa dicari. Ini hanya saya memberikan sedikit contoh rambu-rambunya seperti apa. Makna atau nilai yang terkandung dalam upacara adat itu apa lah itu. Mungkin dari gambar ini nanti dari materi atau dari tulisan yang ada nanti sudah terjawab semua ya. Ini contohnya tadi yang di halaman 40 lah. Jadi adik-adik bisa mencari gambar upacara Ngaben, kemudian lah ini pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah terjawab ya dari teks yang ada di sini. Atau mungkin adik-adik nanti bisa cari juga ya teks tentang upacara Ngaben, pasti di situ sudah ada penjelasannya ya, gambar dan penjelasannya. Jadi cukup dipotong tinggal ditempelkan. Tapi tidak hanya 1 ya. Minimal 2 atau 3. Jadi Ngaben, kemudian bisa tambah Tedak Siten, bisa tambah Grebeg Besar dan masih banyak lagi ya. Itu adik-adik mungkin untuk pendamping pembelajaran 4 ya sudah kita bahas ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Dan yang masih ketinggalan video sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya ya, di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.